Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhtar Tajuddin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan review artikel yang berjudul The Effectiveness of Photo Story in Multiliteracy Learning Towards Narrative Writing Skills of 5th Grade of Elementary School Student. Ini data artikelnya. Judul artikelnya The Effectiveness of Photo Story in Multiliteracy Learning Towards Narrative Writing Skills of 5th Grade of Elementary School Student. Di efektivitas foto story atau cerita foto atau sama dengan gambar berseri ya, dalam pembelajaran multiliterasi terhadap keterampilan menulis naratif siswa kelas 5 sekolah dasar. Jurnalnya Al-Ibtida, penulisnya Budi Febrianto dan Arianto. Latar belakang masalah. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya keterampilan menulis siswa, terutama dalam menulis narasi. Jadi sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan penelitian awal ya. Ternyata didapat fakta bahwa keterampilan menulis anak ya, sekolah, siswa, terutama kelas 5 SD itu rata-rata masih rendah. Sehingga perlu dicarikan solusi, dicarikan sebuah metode pembelajaran yang bisa meningkatkan keterampilan menulis siswa. Tujuan penelitian adalah menguji efektivitas penggunaan media cerita foto atau foto story. Jadi tujuannya menguji efektivitas penggunaan media cerita foto atau foto story dalam model pembelajaran multiliterasi terhadap keterampilan menulis naratif siswa kelas 5 sekolah dasar. Jadi diuji efektif atau tidak. Kerangka teori. Foto story atau foto cerita merupakan salah satu bentuk penyajian foto yang diambil berdasarkan topik atau kejadian tertentu yang disusun secara kronologis atau sesuai urutan waktu ya. Yang dimaksud dengan literasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan membaca, menulis, melihat, menyimak, dan berbicara. Ada berbagai macam bentuk literasi ya. Ada literasi dasar, ada literasi pustaka, ada literasi teknologi, ada literasi audiovisual, ada berbagai macam bentuk literasi. Sedangkan dimaksud dengan pembelajaran multiliterasi adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai bentuk aktivitas literasi pengetahuan, termasuk teks, gambar, video, dan kombinasi bentuk dalam konteks digital ya. Jadi berbagai macam bentuk aktivitas literasi itu diintegrasikan dalam sebuah proses pembelajaran. Kaitannya dengan media foto story ini berarti mengintegrasikan literasi gambar ya, literasi gambar dengan literasi menulis. Menulis naratif itu apa? Menulis naratif adalah menulis yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara runtut sesuai kronologisnya menurut aturan waktu. Bagaimana kita tahu ada berbagai macam bentuk tulisan ya, ada tulisan argumentatif ya, ada deskriptif, dan ada juga yang naratif. Biasanya untuk kelas bawah ya, SD itu biasanya menulisnya masih menulis naratif karena ini yang paling sederhana ya. Metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif. Jadi nanti datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan statistik. Dengan desain kuasi eksperimen ya. Desainnya kuasi eksperimen, jadi tidak true eksperimen, tidak benar-benar eksperimen. Kenapa kuasi eksperimen? Karena subjeknya itu manusia, subjeknya siswa, sehingga tidak mungkin
dikontrol secara penuh, berarti tetap ada variabel yang tidak dikontrol, tetap ada. Beda kalau penelitian sains ya, misalkan meneliti obat, itu biasanya menggunakan tool eksperimen karena semuanya dikontrol. Tapi kalau penelitian psikologi, penelitian pendidikan itu rata-rata ya kuasi eksperimen karena tidak semua variabel bisa dikontrol. Desain penelitiannya menggunakan non-equivalent pre-test and post-test control group design. Kelompok eksperimen, kelompok kontrol dipilih secara tidak random ya. Jadi kelihatannya kalau melihat jumlah siswanya mungkin ada 4 kelas ya, 2 kelas dijadikan kelompok eksperimen dan 2 kelas dianggap sebagai kelompok kontrol. Ya, begini grup desainnya. Jadi populasi ada 120 siswa dibagi menjadi 2, grup eksperimen dan grup kontrol, masing-masing 60 siswa. Setiap grup menjalani pretest ya, kemudian mendapatkan perlakuan pembelajaran menulis naratif. Kalau grup eksperimen, pembelajaran menulis naratifnya menggunakan media photo story. Sedangkan grup kontrol, pembelajaran menulis naratifnya seperti biasa ya, tidak menggunakan photo story. Jadi guru hanya menjelaskan, kemudian memberi contoh dan memerintahkan siswa untuk menulis. Setelah itu dilakukan post test untuk melihat peningkatan ya hasil belajar sebelum dan sesudah pembelajaran. Populasinya siswa kelas 5 ya, di kelas 5 SD ya, di Kabupaten Majalengka. Tes dan observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Ada 2 instrumen pembelajaran dan instrumen untuk pengumpulan data. Instrumen pembelajarannya ya ada lembar menulis yang dilengkapi dengan photo story. Kemudian setelah itu ada lembar penilaian ya, untuk menilai hasil tulisannya siswa. Nah, ini contohnya. Ini instrumen pembelajarannya salah satunya ya. Kemudian ada instrumen untuk penilaian. Hasilnya kita lihat. Setelah menjalani tahapan-tahapan mulai dari pretest, kemudian pembelajaran dan post test, kita lihat hasilnya ternyata baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol sama-sama mengalami peningkatan nilai hasil belajar. Jadi setelah menjalani pretest, kemudian pembelajaran, kemudian post test, ternyata kelas eksperimen ini hasilnya ya, sama-sama meningkat, cuma peningkatan eksperimen terlihat lebih tinggi. Kemudian nanti kita akan tes ya secara statistik apakah peningkatannya ini signifikan dan juga apakah perbedaannya juga perbedaan peningkatan ini juga signifikan. Yang pertama ya, dites untuk mengukur beda atau tidak ya nilai pretest eksperimen dan pretest kelas kontrol. Ternyata ya hasilnya 0,958 ya, lebih besar dari 0,05. Jadi ini kelihatannya HO-nya diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak dapat perbedaan ya. Di pretest antara kelas eksperimen maupun kelas kontrol secara statistik tidak ada bedanya nilainya. Yang kedua, hasil post testnya bagaimana? Eksperimen dan kelas kontrol pakai dites lagi ini. Wah, ternyata hasilnya 0,000 ya. Kurang dari 0,05. Jadi hipotesis H0-nya ditolak, H1 diterima.
terdapat perbedaan yang signifikan antara post-test kelas eksperimen dan hasil post-test kelas kontrol. Jadi memang hasil belajar menulis naratif untuk kelas eksperimen lebih baik ya daripada kelas kontrol. Kemudian kita lihat uji N-gain-nya ya, apakah peningkatannya itu berbeda secara statistik atau tidak ya. Secara angka ya jelas berbeda, tadi dari 5 ya ke 7, satunya dari 5 ke 6. Tapi apakah secara statistik itu berbeda? Kita uji ya pakai Mann-Whitney. Ternyata hasilnya 0,000 ya. Sehingga bisa diambil kesimpulan ternyata ada perbedaan N-gain, keterampilan menulis naratif antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. N-gain itu N-gain itu peningkatannya. Jadi antara sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Ternyata perbedaannya antara kelas eksperimen dan kelas kontrol itu signifikan. Kritik ya. Walaupun sudah menyertakan uji perbedaan N-gain, tetapi di artikel tidak disebutkan hasil uji N-gain ya. Namun di akhir tulisan itu penulis menyebut hasil N-gain-nya tanpa menunjukkan hasil uji statistiknya. Karena itu saya mencoba nanti menguji secara manual N-gain. N-gain itu apa sih? N-gain itu digunakan untuk mengukur peningkatan keterampilan dosen atau hasil belajar kognitif sebelum dan setelah pembelajaran. Jadi peningkatannya itu nanti termasuk kategori tinggi, sedang atau rendah. Rumusnya N-gain itu post-test score min pre-test score, kemudian maksimum skor tertinggi dikurangi dengan pre-test score rata-rata. Kalau hasilnya di atas 0,7 berarti N-gain-nya tinggi, peningkatannya termasuk tinggi. Kalau antara 0,3 dan 0,7 berarti sedang, kalau di bawah 0,3 berarti peningkatannya rendah. N-gain-nya kelas eksperimen kita lihat 0,462, termasuk sedang berarti ya. N-gain-nya termasuk sedang. Sedangkan kelas kontrol N-gain-nya ternyata 0,252 berarti termasuk rendah. N-gain-nya eksperimen termasuk sedang, N-gain-nya kelas kontrol termasuk rendah. Ya. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa media foto cerita ya, pada model pembelajaran multiliterasi lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis naratif pada siswa kelas 5 SD dibanding dengan metode pembelajaran menulis naratif konvensional tanpa media foto cerita. Sekali lagi, pembelajaran menggunakan media foto cerita atau foto story ternyata lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis naratif siswa kelas 5 SD dibanding dengan metode pembelajaran menulis naratif yang konvensional tanpa media foto cerita. Sehingga bisa disarankan untuk guru hendaknya memanfaatkan ya media foto story ini untuk pembelajaran menulis naratif, sehingga pembelajarannya diharapkan lebih efektif. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.